しもし。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya official KTSR Industri. Nah teman-teman, kali ini ada Vario 125. Ini pengerjaannya hanya porting polish sama pasang juken, berikut setting dan dyno test ya. Untuk piston, klep, per klep itu semuanya standar. Nah ini saya lagi kerjain porting yang bagian in. Nah kalau buat temen-temen yang porting, buat yang pemula seperti saya, ini hanya berbagi pengalaman. Untuk porting bagian in itu kemarin sempat ada juga sih yang tanya. Nah ini kalau saya sih untuk harian porting bagian in itu hanya dihaluskan aja ya, jadi hilangin kulit jeruknya. Namun kalau misalkan teman-teman nanya ada rumusnya apa enggak, itu ada sih sebenarnya. Itu kalau untuk rumusnya itu biasanya nih kalau buat harian itu 80 sampai 85% dari diameter klep. Sebenarnya buat balap juga sama sih. Cuman mungkin ada beberapa yang membedakan dari tipe porting atau bentuk portingnya itu sendiri. Nah teman-teman, kalau untuk porting bagian in ini jangan sampai porting in itu dibikin terlalu halus banget, karena itu sebenarnya kurang menguntungkan juga sih untuk pengkabutan di bensin, bahan bakarnya, pencampurannya juga nanti nggak jadi kabut ya. Malah saya pernah sih dibikin halus, itu settingnya agak susah, jadi motor itu agak kebasahan terus. Ya mungkin jika persepsi atau apa ya yang saya sampaikan itu salah, mohon dikoreksi teman-teman semua di kolom komentar. Nah teman-teman, jadi kalau untuk porting ini bentuknya sendiri, saya sih untuk bagian intake itu tetap standar, hanya dihaluskan aja. Jadi yang saya ambil tuh hanya di bawah intake sampai ke bagian bawah seating klep. Nah kalau untuk bagian tengah itu antara bos klep itu saya bikin emang lebih besar dari yang sebelumnya. Nah ini untuk yang in, ini untuk atasnya saya nggak perbesar, cuman saya haluskan dan rapihkan aja ya teman-teman. Nah jadi kalau untuk misalkan gimana nih kalau bos klepnya misalkan kena tuner atau kena porting, nggak apa-apa sih, cuman untuk bagian bos klep itu jangan sampai habis banget menurut saya sih, soalnya biar lebih awet juga ya kalau buat harian ya. Sebenarnya itu untuk bagian yang kiri kanan bos klep itu adalah yang menyumbat atau yang memperhambat aliran gas. Untuk bagian yang X, ini yang X sih bisa sampai 90 sampai 100% sih untuk untuk portingnya itu bisa sampai 100%. Cuman kalau buat harian ya 90% lah atau 95% dari diameter klep ya. Nanti teman-teman tinggal hitung aja itu 90% nya dari diameter klep. Misalkan diameter klep X nya itu 24 ya, teman-teman tinggal dikali aja 85% dikali 24 itu hasilnya berapa. Nah ini kalau untuk bagian X yang saya kerjain sih, ini saya akan buat sehalus mungkin karena supaya tidak ada gas buang yang tersisa ya. Soalnya nanti lama-kelamaan itu menjadi kerak karbonnya itu nyumbat. Supaya memperlancar juga sih gas buangnya itu benar-benar murni terbuang, nggak ada yang yang balik gitu.
Nah teman-teman, kalau untuk bagian X ini ya untuk buangnya saya agak perbesar dan saya geser sedikit ya. Nah ini jadi agak ke kanan dan ke bawah. Nah ini untuk X nanti kita akan haluskan ini menggunakan amplas dulu ya, amplas 240 atau ya amplas halus tapi yang biasa meteran. Nah ini saya buat dari tunernya itu dari bekas apa ya, ini dari bekas itu biasanya dari jeruji ya, jeruji pelek yang saya potong, kemudian tengahnya juga dibagi dua ya supaya bisa ngejepit amplas. Nah ini untuk prosesnya sama seperti pada porting umumnya, cuman ini supaya lebih halus aja ya. Nah ini untuk selanjutnya saya langsung ke amplas 400 ya teman-teman. Nanti setelah 400 itu ya teman-teman mau ke amplas 1000 juga bisa ya. Nah ini amplasnya yang lembaran sih. Nah ini amplas 400. Habis itu ya ke amplas harusnya sih ke 800, 1000. Nah berikutnya ke amplas 2000 kalau mau benar-benar kinclong ya, benar-benar halus. Nah untuk lebih dan kurangnya seperti inilah teman-teman. Ini ya lumayan lah, nggak terlalu kasar. Cuman ya untuk teman-teman misalkan ini masih kurang ya, bisa nanti digosok dulu pakai apa ya, langsol atau autosol bisa, itu supaya lebih licin lagi ya, lebih celing, buat ngaca juga bisa. Nah ini untuk yang X nya ya seperti ini kurang lebih. Kalau untuk porting sih sebenarnya sama aja. Nah teman-teman, ini mohon maaf untuk pemasangannya saya skip, banyak yang di skip. Ini langsung denotes setelah pemasangan mesin. Ini kita bikin maksimal ya untuk setting jukennya.
Nah ini untuk jukennya sendiri ini pakai BRT Juken 5, itu basic dual band ya, bukan racing turbo. Ini dual band ini jadi kalian itu bisa setting 2 map. Misalkan map 1, oh ini pengennya buat jalan-jalan santuy. Nah itu settingnya misalkan teman-teman untuk bensinnya biasa aja. Nah kalau misalkan untuk touring jauh pengen atasnya lebih enak ya bisa dibikin itu mappingnya map 1 dan map 2, atau dual bandnya aktif sama enggaknya ya on off lah, mungkin harus pakai saklar lagi. Nah teman-teman, setelah dyno kita ini akan tes ya speednya sampai berapa. Kalau tadi sih sampai 145, cuman saya turunin nih, kita coba di bawah. Nah oke teman-teman, mungkin sekian dulu, semoga bermanfaat dan mari kita saling berbagi ilmu pengetahuan tentang seputar dunia otomotif. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.